Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Di tengah, Sangwoo menghadapi monster troll. Di sisi yang lain, tampaknya pihak asosiasi baru saja telah tiba di lokasi. Dan saat itu pula, pilotnya pun kini membuka palka pesawatnya. Ya tentu saja, ketika palka pesawat telah terbuka, Guildmaster Parwontai dan anggotanya dari Guild Kainos akan segera memasuki pertempuran. Kendati demikian, tiba-tiba saja sesosok monster yang mampu terbang kini mulai mendekat kepadanya. Akan tetapi, pesawat itu kini menarget monster tersebut. Dengan tembakan beruntun itu, ya tentu saja membuat monster tersebut kini tumbang dalam sekejap. Segera, anggotanya melaporkan bahwasannya Megalosaurus kini semakin jauh dari pesawat. Dan menurut Parwontai, karena beberapa guild menargetkan itu, akan membuang-buang tenaga jika kita juga bergabung dengan mereka. Lebih baik kita akan memprioritaskan evakuasi para penyintas. Setelah berkata hal demikian, Parwontai pun mengamati situasinya. Mulai dari salah satu hunter hanya memprioritaskan permata dari monster, dan juga hunter yang hanya mencuri harta milik warga yang telah mati. Tentu saja melihat itu semua membuat Parwontai begitu sangat kesal. Namun, tiba-tiba pilot pun memberi info kepada seluruh anggota Guild Kainos bahwasannya beberapa penyintas terlihat di lokasi 700 meter ke utara. Tolong periksa keadaan mereka. Mendengar perintah tersebut, tentu saja Parwontai langsung segera mengamatinya, di mana dari kejauhan itu terdapat beberapa penyintas sedang dikepung oleh banyaknya para monster. Dan ya, itu tidak lain Sangwoo, klonnya, dan beberapa warga yang masih selamat. Namun, melihat beberapa mayat monster di sana, Parwontai bertanya-tanya, apa dia adalah hunter? Dia bertahan dengan cukup baik, tapi jumlah monsternya yang terlalu banyak untuk ditangani oleh hanya 2 orang itu. Dan oleh karena itu, Parwontai pun memutuskan untuk segera membantu mereka. Di mana saat itu pula, Parwontai mengarahkan ke seluruh anggota guildnya untuk membentuk kelompok dan mulai menyelamatkan tiap penyintas. Hingga akhirnya, setelah memberi arahan kepada anggota guildnya, Parwontai langsung terjun mengarah ke lokasi Sangwoo. Dan di sisi Sangwoo, tampaknya Sangwoo kini begitu sangat kelelahan. Ia berpikir, dasar sialan, dirinya berencana untuk kembali tepat setelah dirinya membunuh monster troll itu. Namun, tiba-tiba saja monster goblin terus berdatangan, ditambah beberapa warga yang dirinya harus bantu juga. Di mana saat itu pula, Sangwoo memerintahkan mereka untuk lekas pergi ke lantai bawah tanah apartemen itu sekarang. Kendati demikian, pria tersebut menjawab, mereka tidak bisa ke sana karena saat ini ada monster di belakang kami juga. Mendengar itu, Sangwoo pun memerintahkan nomor 2 untuk segera melindungi mereka di belakang. Di mana ketika nomor 2 mengamati situasi yang ada di belakang, sesosok monster akan menyerang salah satu warga. Dengan sangat cepatnya, nomor 2 menebas monster goblin itu.
Begitupun dengan di sisi Sangwoo. Saat ini, ia terus berupaya membunuh para monster. Namun karena sudah cukup lama, saat ini Sangwoo tidak bisa menggunakan skill strike-nya lagi. Di tengah Sangwoo memikirkan itu semua, tiba-tiba saja sesosok monster yang telah Sangwoo lawan kini muncul kembali. Melihat Sangwoo ada tepat di hadapannya, monster tersebut kini dengan cepat menyerang Sangwoo. Sambil menghindari serangan tersebut, Sangwoo nampak sangat kesal karena ia harus menghadapi monster yang sama lagi. Di mana saat itu pula monster tersebut menyemburkan lahar panas kepada Sangwoo. Namun walaupun Sangwoo dapat menghindarinya, serangan monster kini mengarah ke para warga dengan sangat cepat. Nomor 2 menggunakan tubuhnya menghalau serangan monster itu. Tentu saja setelah menerima serangan tersebut, membuat nomor 2 kini mulai memuntahkan banyak cairan merah. Dan Sangwoo yang melihat nomor 2 mengorbankan dirinya membuatnya kini begitu sangat kesal. Karena tidak demikian, tiba-tiba saja sesosok monster yang lebih besar lagi kini muncul dari langit dan membunuh monster burung itu dengan sangat mudahnya. Di mana saat itu pula monster yang menyerupai harimau tersebut kini menatap Sangwoo dengan tatapan penuh nafsu membunuh. Melihat monster di hadapannya membuat Sangwoo begitu sangat panik, dan ketika Sangwoo berbalik mengamati monster Goblin yang kini kabur dan juga nomor 2 telah menghilang, membuat Sangwoo begitu sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang ini. Di tengah Sangwoo berpikir dirinya akan mati oleh cakar monster itu, tiba-tiba saja sekilas terdengar suara tebasan. Dan Sangwoo yang mendengar suara tersebut, ia pun segera membuka matanya. Dan yap, sekarang ini tepat di hadapannya Guildmaster Kainus, yaitu Parwontai, sambil menebas leher harimau itu kini telah tiba di lokasi. Melihat monster itu kini mengeluarkan banyak cairan merah, membuat para penyintas begitu sangat kagum. Di mana saat itu pula, tanpa memperdulikan monster tersebut, Parwontai bertanya kepada mereka, apakah kalian baik-baik saja? Dan Sangwoo yang tak tahu dengan pria tersebut, ia pun hanya membenarkannya. Namun yang membuat Sangwoo masih begitu sangat terkejut, ya itu tidak lain serangan Parwontai barusan, di mana sekali serangan itu kini dapat membelah leher harimau tersebut. Dan di sisi yang lain, di ruang bawah tanah apartemen, nampak begitu banyak para penyintas yang berhasil selamat. Namun ada pun juga yang terluka. Walaupun mereka selamat, mereka tak bisa memalingkan pandangannya kepada seseorang. Dan ya, orang itu tidak lain adik Sangwoo dan klon Sangwoo nomor 3. Dengan suara lantang, di mana Jiwoo berusaha ingin menolong Sangwoo. Karena tidak demikian, karena perintah Sangwoo nomor 3 terus-menerus menahannya. Jiwoo bertanya, bukankah kau hanya klon kakakku? Bukankah klon seharusnya menyelamatkan tubuh aslinya? Namun dengan tegas, nomor 3 menjawab, dirinya mengutamakan perintahnya, di mana saat ini dirinya harus melindungi keluarga masternya. Walaupun Jinwoo begitu sangat khawatir kepada kakaknya, ayah Sangwoo meminta Jiwoo untuk menghentikan tindakannya, di mana saat ini orang lain semakin takut mendengar perkataan ayahnya. Bahkan setelah melihat apa yang telah terjadi di luar, apa ayah tidak khawatir? Tanya Jiwoo kepada ayahnya. Di mana saat itu pula ayah Sangwoo berusaha menenangkan anaknya. Menurutnya lebih berbahaya untuk keluar sekarang. Sangwoo akan segera kembali, percayalah padanya. Dan pria di sana itu adalah skill klon Sangwoo. Melihat klonnya baik-baik saja, dirinya yakin dia juga baik-baik saja. Namun melihat anaknya masih khawatir kepada kakaknya, ayah Sangwoo melanjutkan perkataannya. Dilihat Sangwoo mendobrak pintu beberapa waktu yang lalu, dirinya yakin dia benar-benar bekerja sebagai hunter. Ayo percaya kepada kakakmu sedikit lebih lama lagi. Jika kita keluar sekarang, kita mungkin hanya akan menjadi penghalang bagi kakakmu. Kita seharusnya tidak menilai dengan mengikuti emosi kita. Mendengar penjelasan ayahnya, Jiwoo pun kini mulai menuruti ucapan ayahnya. Karena tidak demikian, ketika mereka sedang menunggu Sangwoo kembali, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang meminta tolong agar membuka pintunya. Jiwoo bertanya kepada ayahnya, apa suara itu? Mungkin suara kakaknya. Namun ayah Sangwoo tidak membenarkannya. Mendengar suaranya tadi, itu jelas bukan suara Sangwoo. Di tengah mereka sedang kebingungan untuk membuka pintu atau tidak. Namun dilihat dari CCTV, itu jelas manusia. Dan ibu Sangwoo menjawab, mungkin saja dia adalah pria yang Sangwoo selamatkan beberapa waktu yang lalu. Namun menurut ayah Sangwoo, wajah pria itu tidak terlihat dan gambarnya terlalu gelap. Tapi
Jiwo memutuskan untuk membuka pintunya. Menurutnya, melihat dari CCTV, ada seseorang di sampingnya. Dan Jiwo yakin orang itu adalah kakaknya. Dan ketika Jiwo kini membuka pintunya, ternyata itu tidak lain mayat yang sudah lama mati. Melihat kakinya bergelantungan, ditambah suara meminta tolong di belakang mayat itu, membuat Jiwo kini begitu sangat ketakutan. Melihat pintunya terbuka karena umpannya tidak dibutuhkan lagi, ia pun membuang mayatnya. Ya, di mana saat ini monster yang memiliki kecerdasan kini telah berhasil menyusup, dan dijelaskan monster itu adalah monster di tingkatan kelas B bernama Scream Firefly. Melihat monster telah berhasil masuk, tentu saja membuat orang kini begitu sangat panik. Di tengah kepanikan itu, dengan sigap, nomor 3 menyerang monster tersebut. Namun, ketika serangannya sedikit lagi mencapai monster itu, tiba-tiba saja monster Scream Firefly menusuk tubuh nomor 3 menggunakan lengannya. Tentu saja membuat nomor 3 kini memuntahkan banyak cairan merah di mulutnya. Dan ternyata karena lengan monster Scream Firefly cukup sangat panjang, Jiwo juga menerima serangan fatal di perutnya. Melihat Jiwo terluka tepat di hadapannya sambil meneriaki nama anaknya, membuat orang tua Sangwoo menangis begitu sangat khawatir. Dan di sisi Jiwo melihat raut wajah khawatir orang tuanya, Jiwo pun tak bisa berkata apa-apa karena kesadarannya mulai pudar akibat pendarahan. Ia pun tak bisa menyeimbangkan tubuhnya sehingga membuatnya terjatuh saat itu. Dan di sisi nomor 3, melihat situasinya kini begitu sangat buruk, ia pun memutuskan untuk menghancurkan darurat tersebut menggunakan pistolnya. Karena kerusakan fatal telah terdeteksi, Darklord pun kini memulai penguncian darurat. Mengetahui pintunya akan tertutup lagi, membuat Scream Firefly kini panik. Tentu saja nomor 3 yang sudah mengetahui ini akan terjadi, ia pun mengaktifkan seluruh kekuatannya yang tersisa dan melompat mendorong tubuh Scream Firefly menjauh dari ruangan tersebut. Dan untungnya ketika mereka berdua telah keluar dari ruangan itu, pintu pun kini tertutup secara otomatis. Namun kini panel berpindah di sisi Sangwoo, di mana saat ini sambil memperkenalkan dirinya, Parwontae meminta maaf karena mereka telah telat datang membantu. Melihat uluran tangan itu, Sangwoo pun bergumam. Dirinya yakin pria ini adalah orang yang menyelenggarakan program Awakening. Setelah melihatnya tadi, aku tidak tahu jika dia ternyata sekuat ini. Setelah berkata hal demikian, Sangwoo menerima uluran tangan Parwontae. Aku Jeng Sangwoo, terima kasih banyak telah menyelamatkanku, ucap Sangwoo tersenyum senang. Namun menurut Parwontae, dirinya tak melakukan banyak hal. Kulihat Anda telah menyelamatkan semua orang ini, dan tentu saja Anda cukup hebat. Dan Sangwoo menanggapi, aku cukup bersemangat, tapi kupikir aku hampir saja mati. Parwontae menjawab, walaupun begitu, kamu tidak melarikan diri sampai akhir. Itu bisa saja dilakukan kalau itu yang kau inginkan. Di mana hati nurani manusia mudah dipatahkan ketika berada dalam situasi berbahaya. Dan yang Anda lakukan tadi, serius, itu sangat mengagumkan, ujar Parwontae kepada Sangwoo. Dan Sangwoo dia menerima pujian tersebut. Ia pun hanya tertawa, tersenyum malu, tak tahu harus berkata apa lagi. Melihat tawa Sangwoo, Parwontae pun kini mengingat kejadian sebelum ia datang menolongnya. Di tengah Parwontae mengamati pertempuran mereka di langit, di mana saat itu nomor 2 menggunakan tubuhnya untuk menghalau lahar panas itu. Melihat pengorbanan nomor 2, tentu saja membuat Parwontae begitu sangat kesal. Kendati demikian, melihat tubuh nomor 2 kini berubah menjadi mana dan menghilang, membuat Parwontae bertanya-tanya saat itu. Namun melihat sosok monster yang baru saja muncul, Parwontae pun lekas mengarah ke lokasi Sangwoo. Setelah mengingat kejadian tersebut, Parwontae ingin tahu siapa Sangwoo ini. Apa dia berubah menjadi mana? Karena sudah cukup penasaran.
Ia pun segera bertanya kepada Sangwoo, apa mungkin kamu seorang hunter? Dan tentu saja Sangwoo membenarkannya. Namun saya baru beberapa bulan sebagai hunter saat ini. Dan jika aku boleh bertanya, bolehkah aku tahu skillmu? Tanya Parwontae. Mendengar pertanyaan tersebut, menurut Sangwoo, ya, dia telah menyelamatkan hidupku. Dan sepertinya aku tidak perlu menyembunyikannya. Tak kalah, Sangwoo akan memberitahukan skillnya. Tiba-tiba saja, Sangwoo begitu sangat panik. Koneksi dengan nomor 3 kini telah terputus. Di mana saat itu pula, ia pun segera mengambil pedang terkutuk tersebut. Sangwoo berkata, maafkan aku tuan, namun saat ini keluargaku dalam keadaan bahaya. Setelah berkata seperti itu, Sangwoo pun lekas menuju ke ruang bawah tanah. Melihat Sangwoo pergi sendirian, menurut Parwontae itu cukup sangat berbahaya. Tim penyelamat Genos, lacak lokasiku sekarang dan selamatkan para penyintas ini. Setelah berkata hal demikian, Parwontae pun memutuskan akan mengikuti Sangwoo ketika anggotanya kini telah tiba. Dan kita berpindah di lokasi Sangwoo. Tampak wajahnya begitu sangat khawatir dengan keluarganya. Walaupun begitu, efek menggenggam pedang terkutuk itu membuat Sangwoo selalu mendengar suara bising di kepalanya. Mendengar suara bising tersebut, Sangwoo pun berteriak menyuruh pedang terkutuk itu agar segera diam. Di mana saat itu pula, ia mengaktifkan skill sprintnya. Dengan skill tersebut, Sangwoo kini dapat bergerak lebih cepat lagi. Dan di luar ruang bawah tanah, tampaknya seluruh anggota Guild Genos kini telah tiba di lokasi tersebut. Melihat begitu banyak monster, ia pun mengaktifkan skill fireball-nya. Walaupun dengan daya ledakan tersebut, mereka tak dapat menghambat para monster yang berdatangan ini. Menurut rekannya, mereka butuh lebih banyak daya tembakan agar dapat fokus ke satu titik. Hingga akhirnya, karena tak ada pilihan lain, selaku sebagai ketua tim, ia pun meminta rekannya untuk segera menyebar. Karena saat ini, jangkauan serangan monster kini cukup luas. Dan di sisi yang lain, pria botak yang berusaha menebas tubuh monster itu nampak begitu sangat kewalahan. Menurutnya, kulit monster tersebut terlalu tebal untuk ditembus oleh racunnya. Setelah berkata hal demikian, ketua tim pun menjelaskan kepada rekan-rekannya. Menurutnya, situasinya lebih buruk dari apa yang mereka duga. Ini bukan waktunya untuk bersaing satu sama lain. Kita harus bekerja sama. Namun, tak kalah ketua tim itu akan melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba saja seseorang datang mendekatinya. Merasakan hawa keberadaan di belakangnya. Sentak, hunter itu berbalik. Melihat pria tersebut, mereka pun bertanya, Shin Hye-sun, kenapa kau ada di sini? Sambil tersenyum, menyeringai, Shin Hye-sun menjawab, dirinya datang ke sini karena ia mendengar ada segepok uang tergeletak di sekitar sini. Dan kau tidak akan pernah tahu ini. Akan tetapi, aku akan menghancurkan monster ini secepatnya. Dan ketika skill Shin Hye-sun telah aktif, tiba-tiba saja langit kini mulai begitu sangat terang. Sebuah kekuatan yang mutlak. Karena kekuatan itu membuat para hunter yang melihatnya begitu sangat terkejut. Dan jap, skill tersebut dapat mampu mengendalikan meteor jatuh turun ke bumi. Namun, entah apa yang terjadi setelahnya. Dan kini kita kembali di ruangan bawah tanah. Setelah pintunya telah tertutup rapat, ayah Sangwoo berteriak berkata, saat ini putrinya sedang terluka. Seseorang berikan kami perlengkapan darurat. Hei Jiwo, jangan tutup matamu. Tetaplah tersadar, nak. Dan di sisi ibu Sangwoo, melihat anaknya terluka parah, tubuhnya tak dapat berhenti gemetar. Walaupun begitu, ibunya berusaha sekuat tenaga untuk menutup luka anaknya dengan perban. Kendati demikian, tiba-tiba saja sebuah tebasan kini mengarah menghantam pintu tersebut. Ayah Sangwoo yang mendengarnya kini berbalik menatap pintu itu. Dan tidak lama kemudian, pintunya kini terbelah dalam sekejap. Dan ternyata serangan tersebut adalah ulah dari monster Scream Firefly. Melihat monster itu berhasil menghancurkan pintunya, membuat orang yang ada di dalam kini mulai sangat khawatir. Jiwa pun lekas meminta ibu dan ayahnya untuk segera cepat pergi. Dan di sisi monster Scream Firefly, ia pun tersenyum menyeringai melihat begitu banyak makanan yang ada di hadapannya. Akan tetapi, walaupun ayah dan ibu Sangwoo mendengar suara mengerikan monster itu, mereka telah memutuskan untuk tetap bersama dengan putrinya. Di tengah keputusasaan itu, akhirnya Sangwoo kini telah tiba. Mendengar suara langkah kaki, ayah Sangwoo pun segera melihatnya.
Namun, begitu terkejutnya ayah Sangwoo melihat kondisi Sangwoo sedikit berbeda. Para warga yang melihatnya, mereka pun segera meminta tolong kepada Sangwoo. Kendati demikian, Sangwoo menghiraukannya. Ia pun melirik keluarganya, dan ketika ia mengamati situasi keluarganya, melihat adiknya kini terluka parah, tentu saja membuat Sangwoo begitu sangat murka. Karena saking murkanya, tubuhnya kini gemetar seketika. Dan tanpa berpikir panjang, Sangwoo dengan cepat menyerang Scream Firefly. Dan begitu pun dengan sebaliknya. Kendati demikian, karena Scream Firefly lebih diunggulkan, Sangwoo saat ini menerima luka tepat di bahunya. Part hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.